Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, kita mengenal Allah, ma'rifatullah adalah tujuan tertinggi dalam perjalanan spiritual seorang muslim. Sebagaimana Allah SWT berfirman, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Para ulama menafsirkan bahwa ibadah dalam ayat ini adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya. Dua hambatan utama dalam mengenal Allah. Yang pertama adalah hijab kolbu, ya, tabir hati. Hati adalah tempat utama mengenal Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ketahuilah sesungguhnya dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah itu adalah hati. Kemudian Imam Al-Ghazali dalam Ihyanya Ulumuddin menguraikan bahwa hati bisa tertutup oleh hijab tabir yang menghalangi dari ma'rifatullah. Beliau berkata, hati bagaikan cermin dan maksiat adalah debu yang menghalangi pantulan cahaya, yaitu cahaya dari Allah kepadanya. Beberapa bentuk hijab kolbu yaitu satu, maksiat yang berkelanjutan. Ya. Abdullah bin Mubarak berkata, aku melihat dosa-dosa mematikan hati, kecanduan padanya menimbulkan kehinaan. Meninggalkan dosa adalah kehidupan bagi hati dan sebaik-baiknya bagianmu adalah menentangnya. Kemudian syahwat yang berlebihan. Imam Hasan Al-Basri berkata, barang siapa yang hatinya dikuasai oleh syahwat, maka ia seperti orang yang memandang matahari dari balik awan tebal. Kemudian cinta dunia. Rasulullah SAW bersabda, cinta dunia adalah pangkal segala kesalahan. Itu HR Al-Bayhaqi. Kemudian saya lanjutkan lagi, yaitu taklid buta. Imam Syafi'i mewasiatkan, janganlah engkau menjadi orang yang bertaklid buta sehingga engkau tenggelam bersama orang-orang yang tenggelam. Taklid buta menghalangi seorang dari pemikiran kritis dan perenungan yang mendalam tentang ayat-ayat Allah. Kemudian jal ma'rifah, yaitu kebodohan dalam metode pengenalan. Hambatan kedua adalah ketidaktahuan tentang cara mengenal Allah yang benar. Yang pertama adalah ketidakmampuan membaca ayat kauniyah. Allah SWT berfirman, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan, yaitu kekuasaan kami di segenap untuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar, ya, itu terdapat di dalam Quran surat Fussilat 53. Pemirsa yang dirahmati Allah. Yang kedua, ketidakpahaman tentang asma dan sifat Allah. Jadi pengetahuan tentang Allah dan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu hanya adalah pokok segala pengetahuan. Semua pengetahuan selain itu adalah ada cabang-cabangnya. Kemudian metode pengenalan yang keliru. Sebagian orang mencari Allah dan cara yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Ya. Jadi apabila barang siapa mencari Allah dengan kalam atau teologi, ia akan tersesat. Barang siapa yang mencari Allah dengan harta, ia akan menjadi bahlil. Barang siapa mencari Allah dengan Al-Quran dan Sunnah, ia akan mendapatkan petunjuk. Pemirsa yang dirahmati Allah, terputus dari tradisi keilmuan di sini, ya, terputus juga rantai keilmuan, menyebabkan kesalahpahaman dalam metode mengenal Allah. Mengapa mengalami hambatan dalam mengenal Allah? Yang pertama adalah faktor internal, yaitu kelemahan fitrah. Kemudian yang B,
yaitu dominasi hawa nafsu, ya. Antara hati dan ma'rifatullah ada hijab, dan hijab terbesar adalah mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang C yaitu gurur atau tertipu. Ya, kebanyakan manusia tertipu oleh kehidupan dunia sehingga lalai dari tujuan utama penciptaannya. Rasulullah SAW bersabda bahwa dunia itu manis dan hijau, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian itu sebagai khalifah di dalamnya. Lalu dia melihat bagaimana kalian berbuat. Kemudian yang D yaitu lemahnya mujahadah. Ya, jalan menuju Allah tidak akan ditempuh kecuali dengan pedang mujahadah, perjuangan spiritual. Jadi di sini banyak orang mengalami hambatan, mereka tidak bersungguh-sungguh dalam mujahadah. Kemudian faktor eksternal juga ada, pengaruh lingkungan. Jadi Rasulullah SAW bersabda, seseorang mengikuti agama teman dekatnya, maka hendaklah salah seorang dari kalian itu melihat siapa yang dijadikan teman dekat. Kemudian lingkungan yang buruk dapat juga menghalangi untuk ma'rifatullah. Kemudian yang B yaitu godaan setan. Allah SWT berfirman tentang setan, sungguh aku akan duduk menghalangi mereka di jalanmu yang lurus. Quran surat Al-A'raf ayat 16. Bahwa setan itu memiliki berbagai cara untuk menghalangi hamba dari mengenal Allah. Kemudian berikutnya adalah tentang fitnah zaman. Rasulullah SAW bersabda, akan datang suatu zaman pada umatku di mana Islam hanya tersisa namanya saja dan Al-Quran hanya tersisa tulisannya saja. PHQ. Setiap zaman memiliki fitnah khusus yang dapat menghalangi seseorang dari ma'rifatullah. Kemudian pengaruh pemikiran materialistis, ya. Imam Malik bin Nabi mengidentifikasikan bahwa pemikiran materialistis yang modern telah menggeser paradigma manusia dari spiritual kepada materialisme sehingga menghambat proses ma'rifatullah. Jadi di sini cara agar tidak mengalami hambatan dalam mengenal Allah, yang pertama adalah mengatasi hijab kolbu, taubat yang sungguh-sungguh, ya. Hati yang berlumuran dosa tidak akan merasakan manisnya makrifat. Taubat adalah langkah pertama untuk membersihkan hati kita. Allah berfirman, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Kemudian kita harus beristiqomah dalam ibadah. Teruslah kita beristiqomah dan ketahuilah bahwa sebaik-baiknya amal kalian adalah sholat, dan tidak ada yang menjaga wudhu kecuali seorang mukmin. Pemirsa yang dirahmati Allah, yang berikutnya adalah musahabah berkala. Jadi di sini hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab. Ya. Imam Al-Muhasibi, seorang ulama ahli tazkiyatun nafs, ya, mengembangkan metode muhasabah sistematis yang membantu membersihkan hati. Kemudian yang berikutnya yaitu pengendalian syahwat. Ya, ini harus dikendalikan. Barang siapa yang dikarunia 4 hal, maka ia tidak akan kehilangan 4 hal lainnya. Barang siapa yang dikaruniai doa, maka tidak akan kehilangan pengabulannya. Barang siapa yang dikaruniai syukur, maka ia tidak akan kehilangan tambahan nikmat. Dan barang siapa dikaruniai istighfar, maka ia tidak akan kehilangan ampunan. Serta barang siapa yang bisa menahan syahwat, maka ia tidak akan kehilangan sifatnya. Kemudian saya lanjutkan lagi pemirsa yang dirahmati Allah, yaitu zuhud terhadap dunia. Ya. Zuhud terhadap dunia adalah mengosongkan hati dari cinta dunia, bukan mengosongkan tangan dari harta dunia. Ya, zuhud adalah tidak bergembira dengan apa yang datang dan tidak bersedih dengan apa yang pergi. Kemudian kita berikutnya yaitu mengatasi jalma rifat. Ya, seperti itu. Menurut ilmu yang benar, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Air Muslim. Kemudian kita tadabbur Al-Quran, ya. Allah SWT berfirman, maka tidaklah mereka
mentadaburi Al-Quran ataukah hati mereka terkunci. Itu ada di dalam Quran surat Muhammad ayat 24. Jadi semua perkataan manusia adalah tafsir dari Al-Quran dan penjelasan dari sunnah. Kemudian tafakur dalam ciptaan Allah. Allah SWT memuji orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Itu ia berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Quran surat Ali Imran ayat 191. Jadi berguru kepada ulama Rabbani, Imam Malik berkata, ilmu itu diambil dari mulut para ulama, bukan dari kitab-kitab. Ya, Imam As-Satibi menjelaskan bahwa berguru langsung kepada ulama yang mendalam ilmunya akan menghindarkan dari kesalahpahaman. Kemudian ada zikir yang harus konsisten. Ingatlah ya bahwa seperti Allah SWT berfirman, ingatlah aku, niscaya aku mengingat kalian. Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Demikian pemirsa yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.